Oke, selamat malam semuanya, Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita punya waktu untuk kembali bersekutu bersama di dalam persekutuan kita hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang penting ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu tentang damai. Ya, setiap orang dari kita itu harus memiliki yang namanya damai dalam dirinya sendiri maupun dalam relasinya dengan orang lain. Ya, saudara-saudari dan jemaat sekalian, bermasyarakat, berjemaat, bahkan berelasi antara pribadi adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dan hal-hal ini adalah sesuatu yang memang harus kita miliki dan jalani, karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Ya, kita merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Pada kenyataannya kita memang berelasi dengan orang lain, namun terkadang kita lupa bahwa relasi yang baik adalah relasi yang memiliki kedamaian, di mana tidak ada dendam, benci, dengki, ataupun sakit hati antara kita dengan orang lain. Namun kenyataannya sangat susah untuk membangun relasi yang selalu damai dengan orang lain. Ya, mungkin ini juga salah satu dampak dari keberdosaan manusia, ya, yang terjadi ketika manusia di dalam dosa, dan terjadilah ketidakdamaian dalam kehidupan manusia. Karena kalau kita lihat dari kejadian yang disampaikan dalam kejadian setelah Adam dan Hawa itu dalam dosa, yang terjadi adalah hilang kedamaian, yang dimana setiap makhluk itu saling membunuh. Ya, muncullah makhluk-makhluk predator, makhluk-makhluk yang saling makan sesamanya. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita dapat hidup damai dengan semua orang, yaitu dengan cara yang pertama itu membuang segala sesuatu yang jahat. Ya. Buang segala sesuatu yang jahat maksudnya adalah untuk dapat memiliki kedamaian kita harus mulai dengan berdamai atas diri kita sendiri. Ya, dengan cara melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam diri kita. Ya, kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ya, teman-teman semua dan jemaat sekalian bisa membaca dari bagian tersebut. Ya, dalam Kolose pasal 5, pasal 4, pasal 3 ayat yang ke-5, di situ disampaikan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, memulai yang namanya damai dengan diri sendiri itu kita harus mulai dengan melepaskan segala sesuatu yang jahat dalam diri kita. Karena kalau kita masih memiliki hal-hal yang jahat dalam diri kita, hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita, yang akan terjadi adalah hilang kedamaian dalam diri kita. Bahkan kita sulit untuk merasakan yang namanya damai kalau kita masih terikat dengan segala sesuatu yang jahat. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita harus berdamai atas apa yang ada dalam diri kita sendiri sebelum kita pada akhirnya berdamai dengan orang lain. Gitu. Poin yang kedua, ya, yang dapat kita lakukan agar kita dapat hidup damai dengan semua orang itu dengan mengenakan manusia baru. Ya, setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, setelah kita melepaskan segala sesuatu yang jahat dari diri kita, maka kita harus mengenakan yang namanya manusia baru dan dilahirkan baru di dalam Kristus yang telah mati bagi kita dan memperbaharui kita setiap harinya. Kita harus hidup dengan kebiasaan dan karakter yang lebih baik dan baru seperti yang Yesus telah nyatakan bagi kita. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru untuk terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya, menurut gambar kalibnya. Siapa kalibnya kita? Siapa penciptanya kita? Ya benar, Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri. Dan kita ketika lahir baru, kita memiliki karakter yang sama dengan yang dimiliki oleh Kristus. Ya, karena di sini sampaikan bahwa kita memiliki hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, memiliki karakter pribadi yang baru, sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita berkata bahwa kita ingin damai dengan semua orang, kita sudah hidup baru, tapi karakter kita masih mencerminkan karakter yang lama, sifat kita masih sifat-sifat yang lama, dan kelakuan kita masih sama seperti yang lama, ya, kita tidak ada bedanya. Kita tidak ada bedanya dengan kita yang lama. Kita tidak ada membuktikan dari diri kita bahwa kita sudah dilahirkan baru, dan kita akan sulit untuk menerima kedamaian dalam diri kita, dan kita akan sulit untuk memiliki kedamaian dengan orang lain. Ya. Jadi untuk dapat hidup damai dengan semua orang, kita harus mulai dengan yang pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri atau mendamaikan diri kita sendiri dengan Allah. Kemudian kita akan bisa belajar untuk berdamai dengan orang lain setelah
adalah kita juga belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan perdamaikan hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus dilahirkan baru dalam Kristus dan harus memiliki karakter yang baru dalam Kristus, agar semuanya ini yang dikenankan oleh Tuhan itu dapat bertumbuh dalam diri kita dan akan mendamaikan satu relasi antara kita dengan orang lain di dunia ini. Ya, saya memiliki satu ilustrasi untuk kita semua malam hari ini yang mungkin akan dapat memberikan gambaran bagi kita bagaimana kita akan hidup damai dengan orang lain. Ya, baik di sebuah desa kecil, ya ini itu cerita pendek untuk kita yang mengilustrasikan buat saya malam hari ini. Ya, di sebuah desa kecil ada dua tetangga yang tinggal bersebelahan. Ya, sebut saja mereka Pak Anton dan juga Pak Budi. Mereka hidup dalam damai dan sering bekerja sama dalam banyak hal, seperti bercocok tanam, membangun pagar, atau berbagi hasil panen. Namun suatu hari terjadi perselisihan kecil di antara mereka. Pak Anton merasa bahwa Pak Budi sengaja mengalirkan air ke kebunnya hingga sebagian tanamannya mati, sedangkan Pak Budi merasa Pak Anton merusak tanahnya dengan memotong pohon yang dianggap menghalangi cahaya matahari. Mereka mulai saling berprasangka dan menghindari satu sama lain, hingga pada suatu pagi datang seorang tukang kayu tua yang sedang mencari pekerjaan. Dia melihat ada peluang. Pak Anton berkata kepada tukang kayu, "Buatlah pagar yang tinggi ya di antara tanah saya dan tanah Pak Budi. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi." Tukang kayu itu tersenyum sambil mengangguk dan mulai bekerja. Ia menghabiskan beberapa hari dengan bertekun untuk memotong, mengukur, dan menyusun kayu tanpa pernah menunjukkan hasilnya kepada Pak Anton. Ketika akhirnya ia selesai, ya Pak Anton terkejut saat melihat bukan pagar yang dibangun, melainkan sebuah jembatan kecil yang menghubungkan kedua tanah mereka. Ya, yang menghubungkan tanahnya Pak Anton dan juga Pak Budi. Sedangkan yang dikehendaki oleh Pak Anton itu adalah pagar, tapi yang dibangun jembatan. Ya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan Pak Budi melihat jembatan itu dan berjalan mendekati Pak Anton. Dengan sedikit malu ia berkata, "Saya tidak menyangka kamu mau membangun jembatan untuk kita. Saya juga sebenarnya ingin memperbaiki hubungan kita." Pak Anton terdiam, menyadari bahwa inilah kesempatan untuk berdamai. Keduanya berdiri di atas jembatan dan saling bermaafan, menyingkirkan prasangka yang selama ini menghalangi persahabatan mereka. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini adalah ketika kita menghadapi perselisihan, kadang kita tergoda untuk membangun pagar, ya. Kita tergoda untuk membuat batas antara kita dengan orang lain ketika kita memiliki satu perselisihan dengan orang lain. Yaitu untuk menjauhkan diri dan memilih untuk tidak berhubungan lagi. Ya. Namun Tuhan memanggil kita untuk membangun jembatan itu tadi, yang menghubungkan kita dengan orang lain, bukan yang membatasi kita dengan orang lain. Ya. Tuhan memanggil kita untuk membangun jembatan kasih yang menghubungkan, agar kita dapat hidup dalam damai dengan semua orang. Membina hubungan yang harmonis adalah cara kita mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari cerita Pak Anton dan Pak Budi yang saya sampaikan dalam ilustrasi malam hari ini, kita bisa belajar itu. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin berdamai dengan orang lain, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita harus menerima kondisi itu dan harus berani siap untuk memberikan satu maaf bagi orang lain dan menghilangkan segala prasangka yang buruk. Ya, prasangka yang buruk dalam diri kita itu mencerminkan bahwa kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan memaafkan orang lain, ya, itu adalah satu karakter yang menunjukkan bahwa kita sudah dilahirkan baru. Oke. Nah, di dalam ilustrasi ini disampaikan bahwa ketika kita punya masalah dengan orang lain, perselisihan dengan orang lain, yang perlu kita bangun adalah jembatan kasih yang menghubungkan kita, bukan pagar yang membatasi kita. Bukan itu yang perlu kita bangun ketika kita punya masalah dengan orang lain, atau mungkin kita punya masalah dengan diri kita sendiri. Ya. Ketika kita punya masalah dengan diri sendiri pun, terkadang kita akan membangun pagar dengan diri kita sendiri. Mungkin kita secara tidak sadar membangun pagar dengan diri kita sendiri. Ada beberapa hal dalam diri kita yang seharusnya kita tunjukkan untuk menjadi buah bagi orang lain, tapi kita batasi dengan pagar itu tadi. Ya. Jadi kita perlu untuk berdamai dulu dengan diri kita sendiri, menggunakan manusia baru dulu, baru kita akan bisa melaksanakan yang namanya hidup damai dengan semua orang. Nah, setelah mendengar dan ilustrasi dari firman Tuhan hari ini, ya mari kita sama-sama kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mampu untuk hidup damai dengan semua orang, dan apakah kita sudah melakukan hal-hal seperti melepaskan segala sesuatu yang jahat dari diri kita dan memberikan diri kita
untuk diperbaharui sehingga kita dapat mengenakan manusia baru dan hidup berkenan kepada Tuhan serta berkenan kepada orang di sekitar kita. Selain berkenan kepada Tuhan, kehidupan kita juga perlu berkenan dengan semua orang di sekitar kita. Karena kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita doang dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan orang lain tidak kita urus. Itu kan sebaliknya, kita terlalu fokus dengan hubungan kita dengan orang lain, tapi kita melalaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dua hal ini adalah dua hal yang harusnya sejajar, antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang sekitar kita. Kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai juga dengan orang di sekitar kita. Begitu. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya kita bisa kembali melihat diri kita bagaimana sejauh ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan yang namanya hidup damai dengan semua orang dengan menerapkan dua hal itu tadi. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri dengan melepaskan segala sesuatu yang jahat dalam diri kita. Dan yang kedua itu mengenakan manusia baru yang akan terus memperbarui kita setiap harinya dan akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Ya, kiranya setiap kita yang dalam mendengar firman Tuhan ini dapat mengevaluasi diri dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak sekedar mendengarkan, tapi kita akan mulai melakukannya sehingga akan terlihatlah buah dari pembaharuan yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan malam hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita dalam kehidupan kita di dalam masa-masa sekarang yang dimana kita sangat mudah untuk lepas dari yang namanya damai dengan semua orang. Sekian dan kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam dan shalom. Shalom. Anik buat cuk.